Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam Pitidong di Isnaro LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Hamdi Al-Bakri LC dengan tema persiapan menjelang Ramadan. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung sampai jam 2. Mungkin bisa di 1 jam bisa materi, kemudian sisanya mungkin bisa tanya jawab kalau Ustadz berkenan. Selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka kameranya. Setelah materi selesai, insya Allah kita akan memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk bertanya, baik secara langsung atau melalui chat. Baik Ustaz, untuk waktunya kami persilahkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara dan gambar jelas ya, akhi? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk berkumpul, walaupun sifatnya adalah online, Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga perkumpulan diberkahi dan menjadi pemberat timbangan amal kita ketika kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Ta'ala, sebagaimana yang sudah diinfokan oleh panitia bahwa tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah persiapan menjelang Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat spesial bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Sehingga kita melihat ya di bulan Ramadan itu sebagian orang berubah drastis keadaannya. Yang tadinya nggak pernah berpuasa atau bahkan merasa kesulitan dalam berpuasa, tapi di bulan Ramadan dengan mudah dia berpuasa. Sebagian orang sulit sekali untuk bangun subuh tepat pada waktunya. Tapi ketika di bulan Ramadan, dengan mudah dia bangun bahkan sebelum subuh dan sholat dalam kondisi tepat waktu. Kemudian sebagian orang juga sulit untuk melakukan sholat malam, ya. Akan tapi di bulan Ramadan dengan mudah kita melaksanakan sholat malam dengan mengikuti sholat tarawih. Sehingga maksudnya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang memiliki keutamaan khusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan begitu juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Sehingga kalau kita melihat kepada keutamaan bulan Ramadan, ya, rasanya tidak mungkin kita masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa persiapan. Sebagaimana hari-hari besar kita senantiasa mempersiapkannya, maka begitu juga dengan hari-hari Ramadan. Ingat pada saat hari di mana kita menikah, ya, kita mempersiapkannya mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun lamanya, ya, demi mempersiapkan hari yang besar bagi diri kita tersebut. Kemudian hari kelahiran anak kita pun demikian. Ketika kita punya anak atau kondisinya istri kita atau yang wanita di sini sedang dalam keadaan hamil, maka banyak hal yang dipersiapkan untuk hari kelahiran nanti. Dan itu adalah kebiasaan dari orang-orang yang cerdas, senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum datang hari tersebut. Bahkan dalam pekerjaan pun demikian, ya. Kita selalu ada rapat kerja tahunan, ada rapat kerja bulanan mungkin, segala sesuatunya dibuat plan, dibuat
rancangan apa yang akan kita lakukan ke depan. Maka itulah yang seharusnya kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan," jika datang malam pertama dari malam-malam Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, Allah akan membuka seluruh pintu surga, Allah akan menutup seluruh pintu neraka, wa suffidati syayatin, dan Allah akan mengikat seluruh syaitan. Ya. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang hendak berbuat baik, semangatlah. Dan wahai orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, berhentilah. Lihat bagaimana keutamaan dan keagungan dari bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sepanjang tahun, ya tidak ada waktu yang lebih mulia daripada Ramadan. Bayangkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kekhususan yang dimiliki oleh Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang harus kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan sekitar berapa? 17 hari lagi mungkin sampai kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, kurang lebih. Sehingga apa yang harus kita persiapkan sekarang? Sebagian orang mempersiapkan dari segi materi, dari segi finansial. Sebagian mereka mempersiapkan makanan-makanan. Sebagian mereka mempersiapkan rumahnya, direnovasi, dicat ulang, dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwa persiapan terbesar untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan iman. Persiapan yang adanya di dalam hati kita. Karena keimanan adalah motor penggerak pada saat kita beribadah. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal soleh yang ada di bulan Ramadan, ternyata seluruhnya pondasinya adalah keimanan. Coba perhatikan hadis-hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, pada hadis yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan seorang hamba yang berpuasa Ramadan akan dihapuskan dosa-dosanya. Tapi dengan syarat apa? Atas dasar iman. Lihat. Kemudian amal soleh yang lain, coba kita lihat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda tentang sholat tarawih yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan. Kata beliau, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih atas dasar iman dan amal dan berharap pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang pernah dia perbuat. Lihat, amal soleh yang kedua, yaitu sholat tarawih, lagi-lagi dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosa yang melakukan amalan tersebut akan dihapuskan, dan syaratnya sama, yaitu atas dasar iman dan berharap pahala. Lagi-lagi keimanan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita lihat hadis yang ketiga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan kita tahu betapa agungnya malam Lailatul Qadar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Jika itu dilakukan atas dasar iman dan berharap pahala. Sehingga kalau kita simpulkan, ya dari 3 amalan besar yang tadi kita sebutkan hadis-hadisnya, dari mulai puasa Ramadan, sholat tarawih, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, ternyata seluruhnya itu dijanjikan ganjaran yang sangat besar, yaitu berupa penghapusan dosa, dan semuanya memiliki syarat yang sama.
yaitu memiliki dasar keimanan dan berharap pahala. Sehingga maksudnya adalah kalau kita sekarang sudah mengerti bahwa amalan-amalan soleh yang ada di bulan Ramadan seluruhnya harus dipondasikan dengan keimanan, berarti yang kita persiapkan adalah keimanan itu sendiri. Keimananlah yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ya, karena jangan harap seseorang itu ketika masuk bulan Ramadan dia bisa tiba-tiba menjadi orang yang soleh. Itu nggak mungkin. Seseorang yang nggak punya persiapan sama sekali, dia sering berdosa dan bermaksiat, dia sering melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk bulan Ramadan, apakah dia berpikir bahwa dia kemudian bisa menjadi orang yang sangat soleh? Itu sulit untuk dilakukan. Sehingga keimananlah yang harus dipupuk di dalam hati kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Karena itu yang paling penting, itu adalah motor penggerak tubuh kita untuk melakukan amal soleh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang sehat, yang bugar, dia yang paling semangat untuk melakukan amal soleh. Bukan. Sehingga kekuatan iman itu lebih besar daripada kekuatan fisik. Kekuatan iman itu lebih besar daripada kekuatan finansial. Nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan iman. Sehingga kita dapatkan betapa banyak orang-orang yang sehat, memiliki harta yang banyak, tapi di bulan Ramadan amal solehnya biasa-biasa saja. Dan kita dapatkan sebaliknya, orang-orang yang hartanya nggak terlalu banyak, kemudian sudah tua bisa jadi, akan tapi amal solehnya luar biasa. Sedekah yang dia keluarkan di bulan Ramadan sangat luar biasa, padahal bukan orang kaya. Sekali lagi, karena motor penggerak dari amal soleh adalah keimanan, dan bukan harta ataupun kesehatan seseorang. Ya, sehingga disitulah kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, dari zaman Rasul SAW sampai zaman sekarang, seluruh ulama mengatakan bahwa keimanan itu memiliki tipikal naik dan turun, bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa keimanan itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Oleh karena itu seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, wahai imam, apakah keimanan itu bertambah dan berkurang? Apakah keimanan itu bertambah dan berkurang? Maka beliau mengatakan, iya, iman itu akan bertambah sampai menjadi sangat besar, lebih besar daripada gunung. Dan sebagaimana keimanan itu akan berkurang di diri seseorang, berkurang sampai tidak terlihat sama sekali. Sehingga ya, jangan sampai ketika kita masuk ke bulan Ramadan nanti, keimanan kita itu ringkih, keimanan kita tipis, sehingga kita nggak tergugah untuk melaksanakan amal soleh. Dan ini kita rasakan di hati kita ya, seorang itu terkadang imannya sangat kuat, terkadang imannya sangat lemah. Ya, kelemahan iman yang ada di dalam diri itu bisa terlihat dari mudahnya seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya, mudahnya untuk seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Ya, dan sebaliknya kuatnya keimanan seseorang itu akan menjadikan dirinya termotivasi untuk beramal soleh. Ya, sholat subuh yang terasa berat, ya, walaupun dia misalnya kerjanya sampai tengah malam, kemudian tidur cuma 2 jam atau 3 jam, tapi ketika ada kekuatan iman di dalam hatinya, jam 4 subuh dia mudah untuk bangun dan kemudian ambil air wudhu dan sholat. Itu sangat mudah baginya. Kenapa? Karena keimanannya kuat. Sehingga sekali lagi keimananlah yang harus kita pupuk, yang harus kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga coba kita lihat seperti apa Rasulullah SAW mempersiapkan keimanannya sebelum masuk bulan Ramadan. Di antara hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada waktu-waktu yang silih berganti datang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan pada sebagian waktu dan keistimewaan pada sebagian yang lain. Sehingga kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan khusus pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan khusus pada bulan-bulan yang lain. Ya, sehingga di antara
bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan adalah bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, padahal dia memiliki keutamaan yang besar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban beliau senantiasa mempersiapkan keimanannya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan seperti apa keadaan Nabi SAW di bulan Ramadan. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersemangat dalam berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Subhanallah. Lihat bagaimana Aisyah memberikan penjelasan kepada kita betapa bersemangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, mungkin bagi sebagian teman-teman ini ilmu baru ya. Ternyata puasa itu bukan cuma puasa Senin Kamis yang disunnahkan, bukan puasa 3 hari di tengah bulan. Itu yang kita kenal. Kemudian yang biasa kita kenal juga puasa Arafah, ya di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian ada puasa 6 hari Syawal. Kemudian ada puasa Asyura di bulan Muharram. Ternyata ada puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah bersemangat seperti semangat beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Setelah bulan Ramadan tentunya. Sehingga ini adalah potret bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan bulan Ramadan. Ya, yang beliau persiapkan bukan finansial, yang beliau persiapkan bukan hal-hal yang lain, yang beliau persiapkan adalah keimanannya. Karena di bulan Ramadan nanti ada puasa yang sangat besar ganjarannya, ada ibadah yang sangat hebat keutamaannya, maka dipersiapkan oleh Nabi SAW 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, sehingga dari sinilah kemudian ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardahuma. Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid ibn al-Harith. Ya, Zaid ibn al-Harith ini seorang sahabat yang pernah diangkat anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anaknya Zaid yaitu Usamah, saking beliau melihat betapa semangatnya Nabi SAW untuk berpuasa di bulan Sya'ban, sampai akhirnya Usamah ini bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak pernah melihat engkau begitu bersemangat untuk berpuasa sebagaimana engkau bersemangat untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Lihat, ini sampai tadi kita lihat ya penuturan Aisyah, istri Nabi, mengatakan bahwa beliau sangat bersemangat berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, di sini Usamah bin Zaid, beliau penasaran apa sih yang memotivasi Nabi SAW sehingga beliau sangat bersemangat untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu." Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Baina Rajabin wa Ramadan, karena bulan Sya'ban terdapat di antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, kita tahu keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kita semua yakin tentang hal tersebut dan kita selalu mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian begitu juga dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang sebelum datangnya Nabi SAW. Orang-orang jahiliyah ya di zaman sebelum datangnya Nabi SAW itu sangat mengagungkan bulan Rajab. Sampai mereka memiliki satu ritual yang disebut dengan Al-Atirah. Al-Atirah adalah ritual di mana mereka menyembelih hewan-hewan ternak mereka, kemudian darahnya dipersembahkan kepada berhala-berhala dan patung-patung mereka. Ya, dan itu dilakukan di bulan Rajab. Ketika datangnya Islam, Islam mengagungkan bulan Rajab, akan tetapi membatalkan
praktek-praktek kesyirikan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Maksudnya adalah bahwa bulan Rajab adalah bulan yang sangat agung yang masuk dalam kategori bulan haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berperang di bulan-bulan haram, di antara bulan Rajab. Sehingga kata Nabi SAW, bulan Sya'ban ini terdapat di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Sehingga banyak orang yang lalai. Ya, orang semangat untuk beramal di bulan Rajab. Ya, banyak orang yang share dan posting flyer-flyer yang isinya adalah nasihat untuk beramal di bulan Rajab, apalagi di bulan Ramadan. Tapi ini di bulan Sya'ban banyak orang yang lalai, kata Nabi SAW. Ya, kemudian kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Nabi SAW itu sangat bersemangat untuk berpuasa adalah karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan soleh hamba-hambanya kepadanya. Allahu akbar. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku menyukai ketika amal solehku diangkat kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Sehingga ini adalah dua alasan mengapa Nabi SAW sangat bersemangat dalam berpuasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, karena bulan Sya'ban banyak dilalaikan orang. Dan yang kedua, karena di bulan Sya'ban amal-amal soleh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal ini memiliki nilai penting ya dalam memprioritaskan sebuah amalan, atau dalam menjadikan sebuah amalan itu nilainya menjadi bertambah. Ya, para ulama mengatakan bahwa beramal dengan sebuah amalan yang dilupakan oleh manusia itu memiliki nilai yang lebih. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Ya, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makanan kepada orang lain, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang terlelap tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Lihat bagaimana Nabi SAW menjanjikan surga dengan amalan-amalan, diantaranya adalah sholat malam, karena ketika kita sholat banyak orang yang sedang tidur. Ya, jadi seseorang yang beramal pada saat orang-orang lalai itu memiliki nilai yang lebih sekali lagi. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan ya bahwa pahala seseorang yang berzikir di pasar itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, para ulama menyebutkan bahwa kenapa zikir di dalam pasar itu pahalanya dilipat gandakan? Karena pasar adalah tempat bertransaksi, mencari dunia. Semua orang berbicara tentang dunia, semua orang mau profit, semua orang mau keuntungan. Tapi ada seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki pahala yang lebih. Begitu juga pada bulan Sya'ban. Banyak orang yang lalai karena dia bukan Ramadan, dia bukan juga bulan Sya'ban. Seseorang memiliki euforia ketika masuk bulan Ramadan, dan ini euforia yang baik. Ya, begitu juga pada bulan Rajab. Tapi jangan lupa bahwa semangat kita untuk beribadah juga harus dilakukan pada saat di bulan Sya'ban. Ya, maka itu yang Nabi SAW lakukan di bulan Sya'ban. Beliau mempersiapkannya dengan banyak berpuasa. Ya, bukan cuma Nabi SAW, bahkan para salaf, ya, para ulama terdahulu, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama dari zaman ke zaman, mereka senantiasa menjadikan momentum Sya'ban untuk persiapan masuk ke bulan Ramadan. Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, pelayan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bertutur, "Kana ashabu Rasulillah SAW idza istahalla syahru Sya'ban akabbu 'alal masahifi faqara'uha." Kata Anas bin Malik, sesungguhnya di antara kebiasaan sahabat-sahabat Nabi, jika sudah masuk bulan Sya'ban, maka mereka fokus memegang mushaf mereka, Al-Quran yang mereka miliki, faqara'uha, maka mereka pun bersimpuh untuk membacanya. Lihat, ini kebiasaan para sahabat. Kata seorang sahabat, Anas bin Malik, bahwa ketika masuk bulan Sya'ban, mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Ya, mungkin ini juga ilmu baru bagi teman-teman,
Biasanya fokus dalam membaca Al-Quran itu kapan? Ketika masuk bulan Ramadan, ya kan? Kita kemana-mana baca Quran, kemana-mana kita pegang mushaf, bahkan aplikasi Al-Quran yang ada di handphone kita jadi sering banget dibuka di bulan Ramadan. Masya Allah, dan ini kebaikan. Ternyata Anas bin Malik mengatakan yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan pada saat masuk bulan Ramadan, tapi pada saat masuk bulan Sya'ban. Bayangkan. Ya, sehingga sekali lagi ini juga merupakan salah satu bentuk bagaimana seseorang itu mempersiapkan masuknya bulan Ramadan dengan beramal soleh di bulan Sya'ban. Ya, bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, yaitu Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Zara' wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqyiz Zara' wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadiz Zara'. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana seseorang yang sudah menanam, dia sirami tanamannya. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai hasil panen yang sudah ditanam dan sudah disiram. Ya, sehingga seperti ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ya, kita nggak tahu seperti apa keimanan kita nanti di bulan Ramadan. Karena yang kita lihat dan yang kita rasakan juga, ternyata ya, walaupun itu bulan Ramadan, terkadang hawa nafsu kita masih menjadikan kita berdosa dan bermaksiat. Padahal itu adalah bulan Ramadan. Bahkan sebagian orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, bermudah-mudahan untuk tidak berpuasa. Ya, maka itu semua disebabkan karena pondasi keimanannya itu tidak kuat. Ya, sehingga pondasi keimanan adalah yang terbaik untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Fas'alullaha an yujaddida lakumul iman. Sesungguhnya keimanan di dalam diri kalian itu akan menjadi usang, sebagaimana baju yang usang. Subhanallah. Lihat analogi yang luar biasa dari Nabi SAW. Kita ketika beli baju baru, ya, di hari pertama kita pakai, kemudian seterusnya yang kedua kali kita pakai, ketiga kali kita pakai, itu masih terlihat bagus. Tapi kalau sudah 20 kali pakai, 30 kali pakai, dia akan menjadi usang, tidak lagi menjadi baru. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa keimanan yang ada dalam diri kita, itu sifatnya seperti itu. Lama-kelamaan dia menjadi usang. Maka apa yang harus kita perbuat? Kata Nabi SAW, Fas'alullah, mintalah kepada Allah an yujaddida lakumul iman, agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Allahu Akbar. Jadi ini cara yang kedua untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Kalau yang pertama tadi beramal soleh, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memiliki keimanan yang kuat, kepribadian yang siap untuk masuk bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang suci, yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali orang-orang yang memiliki hati yang suci. Ramadan adalah bulan yang mulia, yang nggak mungkin bisa dimanfaatkan dengan maksimal kecuali orang-orang yang memiliki iman yang tinggi. Sehingga nggak sembarang orang yang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan bulan Ramadan. Maka disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lemah. Ya, keimanan kita lemah, amal soleh kita juga nggak terlalu banyak. Ya, sehingga kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah rahasia dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadamu, ya Allah, kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lihat, di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menggandengkan antara dua perkara yang sangat penting. Yang pertama adalah beribadah, yang kedua meminta pertolongan. Setelah kita berikrar bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, kita berikrar bahwa kita akan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, sebagian ulama menjelaskan tentang makna yang sangat dalam ini. Ya, kenapa kemudian tidak dikatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami takut misalnya? Dan takut merupakan ibadah yang agung.
Atau kenapa tidak dikatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami bertawakal? Ya, kenapa tidak dikatakan demikian? Ya, tapi secara spesifik Allah mengajarkan kita untuk mengucapkan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para ulama mengatakan karena ibadah yang kita lakukan tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin bisa jadi soleh kecuali dengan bantuan dari Allah. Kita nggak mungkin bisa sholat kecuali dengan bantuan dari Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, laulallah bahtadaina, wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kata Nabi, kita nggak akan bisa dapat hidayah. Kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa bersedekah. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keimanannya sangat sempurna dan beliau adalah Nabi dan Rasul mengatakan bahwa kalau bukan karena Allah, beliau nggak dapat hidayah, nggak sholat, nggak sedekah. Bagaimana dengan kita? Sehingga doa itu sangat penting sekali untuk dipanjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki keimanan kita. Oleh karena itu, Ummu Salamah, ya salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah adalah ya muqallib Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Lihat bagaimana Nabi SAW memohon kepada Allah istiqamah, memohon kepada Allah ketetapan hati untuk selalu berbuat baik. Sehingga maksudnya adalah bahwa doa merupakan langkah kedua yang harus kita lakukan sebagai bentuk persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Bahkan para salaf, ya, para ulama terdahulu, mereka senantiasa meminta kepada Allah 6 bulan sebelum masuk ke bulan Ramadan, ya, dengan mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kesempatan bagi kami untuk masuk ke bulan Ramadan. Ya, berikanlah kepada kami kesempatan untuk masuk ke bulan Ramadan. Lihat bagaimana para sahabat 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan. Sehingga itu adalah persiapan yang kedua. Ya, tadi yang pertama beramal soleh, kemudian yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga dalil yang terakhir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghancurkan diri kita adalah dosa-dosa kita. Yang menjadikan urusan-urusan ini sulit adalah dosa-dosa kita. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, beliau seorang ulama dari negeri Yaman, beliau pernah mengatakan bahwa kesalahan terbesar yang menjadikan kita masyarakat yang terbelakang dan tertindas itu bukan karena Amerika dan pimpinan-pimpinan kita. Jadi ketika itu ada semacam campaign bahwa negeri-negeri luar ikut masuk ke politik ke negeri Yaman sehingga masyarakat itu tertindas. Maka Syekh Mukbil mengatakan bukan karena itu kita tertindas. Kata beliau, kita menjadi masyarakat yang tertindas karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ini makna yang sangat dalam sekali, yang seorang seharusnya selalu sadar tentang hal ini. Bahwa dosalah yang menghancurkan hidup kita, dosalah yang menjadikan seluruh pekerjaan kita menjadi sulit, dosalah yang menjadikan kita terhalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beliau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah 100 kali. Bayangkan, karena Nabi tahu betapa buruknya dosa, dan dosa ini harus dibersihkan dari diri kita. Jangan sampai ada dosa yang menempel di hati kita. Jangan sampai ada dosa yang menempel sehingga hati kita menjadi hitam. Kita nggak bisa melakukan amal soleh. Kita terlalu nyaman untuk melakukan dosa. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, "Idza adzaba 'abdun nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Ketika seorang itu melakukan dosa, maka di hatinya akan diteteskan tinta berwarna hitam.
فَإِذَا تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Kalau dia bertaubat kepada Allah dan minta ampunan dari Allah, maka hatinya akan dibersihkan kembali. Akan tetapi, kata Nabi, kalau dia terus berbuat dosa, maka tetesan-tetesan tinta hitam itu akan terus diteteskan ke hatinya, sampai hatinya itu menjadi hitam legam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, sehingga dia tidak bisa lagi melihat sebuah kebaikan sebagai kebaikan dan tidak lagi bisa melihat sebuah dosa sebagai dosa. Akhirnya ya sudah, kebaikan yang seharusnya dilakukan tidak lagi dilakukan. Dosa yang seharusnya dijauhi, malah dia melakukannya. Kenapa? Sebabnya karena dosanya sudah menjadikan hatinya hitam legam. Bagaimana caranya supaya hati kita terus bersih? Beristighfar dan bertaubat. Nabi SAW mengatakan, Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Bayangkan. Sekali lagi ini Nabi ya, bukan kita. Kalau Nabi SAW itu lebih dari 70 kali, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW beristighfar itu 100 kali, maka seharusnya berapa kali kita beristighfar? Sehingga maksudnya adalah bahwa bertaubatlah kepada Allah. Ya, ini adalah langkah ketiga agar kita betul-betul memiliki hati yang siap, keimanan yang sehat pada saat kita masuk ke bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, ya ayyuhal nasu tubu ilallahi taubatan ya ayyuhal nasu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, seluruhnya kepada Allah, agar kalian beruntung. Ya, sehingga ini adalah 3 poin yang penting sekali untuk kita lakukan sebagai bentuk persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama adalah melakukan amal soleh, memperbanyak puasa, ya, memperbanyak baca Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di bulan Sya'ban. Ya, lakukan juga amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, seperti bersedekah, ya, hadir di kajian-kajian dan majelis ilmu, mempelajari tentang fikih Ramadan, ya, belajar lebih dalam lagi tentang Ramadan, dan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Allahu a'lam bishawab Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada host. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kalau mau bertanya secara langsung, persilakan untuk raise hand. Sambil menunggu Ustaz, saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari chat ya Ustaz. Bismillah, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak perempuan kita yang sudah balik belum membayar hutang puasanya? Apakah nanti puasa Ramadan berikutnya tetap afdol? Jazakallahu khair. Wa yakum barakallahu fikum. Yang pertama yang harus difahami adalah bahwa ya, setiap orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya, dia wajib untuk menggantinya di hari lain setelah Ramadan itu berlalu. Sehingga Nabi SAW, ya, atau Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya oleh seorang wanita, ma balul haid yaqdi as-shawm wa la yaqdi as-shalah. Kenapa wanita-wanita yang sudah haid mereka diperintahkan untuk mengganti puasa akan tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat? Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya yang engkau tanyakan ini adalah perintah yang Nabi SAW berikan kepada kami. Maksudnya nggak ada sebab secara spesifik gitu ya. Pokoknya Nabi SAW mengajarkan kepada kami kalau seseorang itu ya kalau seorang wanita yang haid itu meninggalkan sholat maka nggak perlu diganti. Tapi kalau dia meninggalkan puasa maka wajib untuk diganti. Dan ini bukan hanya berlaku untuk wanita yang haid, ya, tapi juga berlaku pada orang-orang yang memiliki uzur seperti sedang safar atau sakit dan yang lainnya yang dia bisa berpuasa, maka dia wajib untuk menggantinya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya aku
mengganti puasa Ramadan yang lalu di bulan Sya'ban. Karena aku nggak mampu untuk berpuasa, ya, karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya adalah Nabi SAW sebagai suami Aisyah, dan Aisyah perlu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Aisyah tidak sempat kecuali di bulan Sya'ban. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa kita memiliki waktu 11 bulan penuh untuk mengganti hutang Ramadan kita. Jadi kalau ternyata ya anak perempuan Bapak masih bisa mengganti jadi sisa-sisa bulan Sya'ban ini, maka harus melakukannya. Itu kewajiban. Ya, harus melakukannya sampai selesai hutangnya. Akan tetapi kalau ternyata nanti ada yang tersisa gitu ya, maksudnya seseorang itu karena kelalaiannya sehingga masih ada hutang yang belum dibayarkan sampai masuk ke Ramadan lagi, maka yang difatwakan oleh banyak ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur, dia tetap wajib untuk membayar hutang tersebut dan ditambah dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kalau dia meninggalkannya 5 hari dan 5 hari itu belum dibayar sampai masuk bulan Ramadan, maka nanti setelah Ramadan yang akan datang ini, dia tetap mengganti 5 hari plus ditambah dia memberikan makan kepada 5 orang fakir miskin. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, kadang kita telat melakukan sahur. Sudah masuk waktu subuh, apakah masih boleh kami makan sahur karena khawatir kami sekeluarga tidak kuat puasa seharian tanpa sahur? Syukran. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah waktu subuh atau waktu azannya itu bertepatan dengan matahari, dengan fajar terbit atau tidak. Kalau ternyata waktu azannya itu bertepatan dengan fajar terbit, maka kita tahu bahwa waktu memulainya puasa adalah ketika fajar itu terbit. Ya, karena terkadang ada beberapa masjid gitu ya, yang mereka sengaja untuk mendahulukan azannya supaya seseorang itu berhati-hati. Tapi kalau kita mengetahui, apalagi sekarang sangat mudah ya untuk mengetahui waktu fajar terbit itu ya, ada aplikasi, kemudian bisa lihat di internet dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita betul-betul telat gitu ya, maka kita nggak boleh makan lagi sama sekali. Kita nggak boleh makan lagi sama sekali. Contohnya misalnya si ibu bangunnya jam berapa, jam setengah 6 misalnya, padahal azannya jam 5, ya sudah. Ya kita nggak boleh makan lagi. Diusahakan untuk berpuasa karena kewajiban berpuasa itu tidak terjatuh disebabkan karena kita tidak sahur. Ini satu pemahaman yang perlu diluruskan ya. Sebagian masyarakat memahami bahwa kalau nggak sahur berarti nggak perlu berpuasa gitu ya. Kita katakan nggak bisa. Dicoba. Ya kalau kemudian di tengah-tengah berpuasa ada mudarat di sana, entah dia menjadi sakit ya atau keadaannya jadi sangat lemah dan diharuskan dia makan, maka nggak masalah makan, itu uzur, itu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, barang siapa yang sedang safar atau sakit, maka dia boleh menggantinya di hari lain. Ya, jadi kalau ternyata nggak sahur kemudian menyebabkan dia sakit, ya terlalu lemah jadi sakit, maka yang seperti itu boleh dia berbuka. Tapi kalau tetap bisa puasa walaupun lemah, tentu lebih lapar daripada nggak sahur, tentu lebih haus daripada ketika kita sahur, ya itu tetap wajib. Ya, kecuali dalam kondisi sekali lagi sakit. Seperti itu, Allah a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya di chat, Ustaz, apakah benar Pak Ustadz jika mau masuk Ramadan kita harus bermaaf-maafan kepada sanak kerabat dan juga teman-teman? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini juga salah satu kebiasaan yang perlu kita luruskan. Sebagian orang punya kebiasaan maaf-maafan di bulan Ramadan dan juga di hari Lebaran. Kita katakan bahwa kewajiban meminta maaf kepada orang lain adalah pada saat kita berbuat salah kepadanya. Tidak ada konsep di dalam Islam diundur minta maaf itu sampai Ramadan atau sampai Lebaran. Nggak ada. Ya karena seorang yang berbuat salah, dia diwajibkan untuk bertaubat sesegera mungkin.
apalagi dosanya ini berkaitan sama orang lain. Ya, kita pernah ngomongin orang lain, kita pernah mencela orang lain, atau kita pernah menjelek-jelekkan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita bertaubat sesegera mungkin. Ya, pada hari ini kita sadar, hari ini kita minta maaf. Kita telepon orang tersebut, kita minta maaf. Ya, karena kita nggak tahu umur kita. Kalau nanti kita undur, bisa jadi kita nggak sampai Ramadan, bisa jadi nggak sampai Lebaran, sehingga kita wafat dalam kondisi berdosa kepada orang tersebut. Ya, maka tidak ada ya sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa seseorang ketika masuk bulan Ramadan dia maaf-maafan, atau masuk Idul Fitri dia maaf-maafan. Akan tetapi syariat yang ada di dalam Islam adalah ketika seseorang itu berbuat dosa kepada orang lain, dia diwajibkan, ya, bukan sunnah, diwajibkan untuk segera meminta maaf. Sehingga tradisi yang seperti itu, ya, wallahu a'lam, perlu diluruskan. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Masih ada yang Ustaz di chat, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Kalau orang yang lupa jumlah hutang puasanya berapa hari, apa kira-kira yang harus dilakukan, Ustaz, untuk menggantinya? Taib. Bagi seseorang yang lupa ya jumlah hari yang sudah dia tinggalkan, yang harus dia bayarkan, maka para ulama berfatwa bahwa orang tersebut mengira-ngira ya jumlah yang pasti dari jumlah hari yang dia tinggalkan. Contoh, dia nggak tahu, saya pernah bulan yang lalu saya lupa deh, saya sakit tuh 7 hari atau 8 hari. Maka dia ambil yang kemungkinan 8 hari. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kita mengira sesuatu yang pasti gitu ya, mengira sesuatu yang pasti walaupun kita nggak yakin. Akan tapi tentu antara 7 dengan 8 yang lebih pasti adalah 8. Ya, sehingga maksudnya adalah kalau kemudian kita nggak tahu berapa, dikira-kira. Ya, ada sebagian orang nggak tahu, Ustadz, saya nggak tahu 15 atau 16 atau 17. Ya sudah, dikira-kira. Dikira-kira, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kalau memang kita salah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, janganlah Engkau ya mengazab kami, menghukum kami ketika kami itu lupa atau melakukan kesalahan. Sehingga dikira-kira saja berapa yang kira-kira kita tinggalkan, ya jumlah itulah yang kita bayarkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Di chat insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apa ada yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Kalau mau ditutup, silakan, Ustaz. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sehingga Assalamualaikum, Ustaz. Ada yang mau bertanya, baik-baik, silakan. Titipan, mohon maaf. Ya, silakan. Jadi saya aja. Ini Pak Ustaz, bagaimana dengan kadang-kadang zaman sekarang itu banyak misalnya dia tidak bisa membayar puasa gitu, terutama untuk para wanita gitu. Mungkin dia udah utangnya udah 2 bulan, 3 bulan gitu. Tetapi akhirnya dia dengan kondisi dia membayar fidyah gitu. Misalnya walaupun padahal sudah disampaikan bahwa fidyah itu tidak bisa dilakukan untuk hal seperti itu kan Pak Ustadz, tapi karena merasa tidak sanggup sudah saking banyaknya, jadinya bagi dia menjalankan secara fidyah. Nah, itu bagaimanakah hukumnya Pak Ustadz? Baik. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Syariat Islam ini sudah sangat solutif ya. Dan solusi yang diberikan oleh Islam itu menjadikan Islam itu seperti karet ya. Maksudnya kita butuhnya nariknya berapa lebar, kemudian kita tarik selebar itu gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa kita nggak boleh merubah hukum agama. Kita nggak boleh merubah solusi yang sudah diberikan oleh agama. Solusi ketika seorang wanita yang haid meninggalkan puasa adalah menggantinya. Tidak ada fidyah sama sekali. Tidak ada pembahasan fidyah pada wanita yang meninggalkan puasa karena haid. Ya. Sehingga yang harus dilakukan adalah dia membayar. Dia membayar hutang tersebut. Beda perkaranya ketika itu adalah orang sakit yang menahun. Sakitnya itu nggak bisa disembuhkan. Ya, seperti orang yang banyak ya orang yang harus minum obat misalnya berapa jam sekali. Kemudian ada seseorang yang, naudzubillah ya, semoga Allah jaga kita semua, memiliki masalah atau penyakit di lambungnya. Ya lambungnya itu nggak boleh kosong, jadi harus diisi makanan terus.
Ya ada kondisi-kondisi seperti itu. Ada lagi orang yang nggak bisa puasa kecuali dia langsung pingsan. Saya pernah menemukan seseorang seperti itu. Dia bertanya bahwa dia setiap puasa dia pingsan. Akhirnya dia Ramadannya ditinggalkan. Setelah Ramadan dia mencoba puasa selalu pingsan. Nggak kuat. Nggak kuat. Sehingga divonis oleh dokter bahwa dia nggak bisa lagi berpuasa. Dalam kondisi seperti ini dia boleh bayar fidyah. Ya, 1 hari diganti dengan 1 orang miskin yang diberikan makan. Tayyib. Begitu juga dengan wanita yang hamil dan menyusui. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat sengit ya, perbedaan pendapat, akan tapi wallahu alam yang sahih adalah bahwa wanita yang hamil atau menyusui dia cukup membayar fidyah saja. Sebagaimana ini adalah fatwa dari seorang sahabat Abdullah bin Umar, begitu juga Abdullah bin Abbas. Mereka berfatwa bahwa kalau ada yang hamil atau menyusui, ya, kemudian dia khawatir, ya, maka tentu kalau dia mampu dia berpuasa. Ini kondisinya adalah dia tidak mampu, maka dia boleh hanya membayar fidyah saja. Ini penjelasan para ulama tentang masalah fidyah. Akan tapi untuk yang meninggalkan puasa karena haid, maka dia wajib untuk membayarnya dan menggantinya. Dan biasanya, ya, yang mau membayar fidyah gitu ya, mencoba mencari solusi lain, itu sebetulnya bukan karena dia nggak mampu. Buktinya dia bisa puasa Ramadan 30 hari, iya kan? Akan tapi yang jadi masalah adalah terkadang itu berat bagi dirinya. Ya berat, dia harus mengganti 2 bulan atau 3 bulan. Ya mungkin kalau 1 bulannya itu 7 hari, bisa sampai 1 bulan gitu ya, 30 hari, ya udah disabarin aja. Ya diikutin misalnya orang teman-temannya pada puasa Senin Kamis, dia puasa Senin Kamis untuk membayar. Gak apa-apa, sepanjang tahun Senin Kamis, Senin. Kalau memang itu yang dia mampu, lakukanlah seperti itu. Kalau ditambah lagi misalnya dalam 1 minggu 3 hari atau 4 hari dia berpuasa, ya semoga dalam waktu 1 bulan dan 2 bulan selesai hutangnya. Sehingga maksudnya adalah bahwa hutang kepada Allah itu lebih penting daripada hutang kepada manusia. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai ya Allah, sesungguhnya ibuku sudah wafat dalam kondisi dia memiliki hutang puasa. Apakah aku harus membayar hutang tersebut ya wahai Rasul? Apa kata Rasul? Iqdih, bayarlah puasa hutangnya. Fadainullahi ahqu bil qada. Sesungguhnya berhutang kepada Allah itu lebih penting untuk dibayar. Ya, sehingga disabarin aja, dilakukan, itu mungkin nasihat dari Ana, dan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk melunasi hutang puasa tersebut. Ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Oke. Yakin tidak ada? Ya udah, nggak apa-apa. Tidak ada. Baik, kita tutup aja ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, intinya adalah bahwa setiap hari besar butuh persiapan yang besar. Ya. Dan ini lumrah dalam urusan-urusan dunia kita. Kita punya hari pernikahan yang akan kita laksanakan, kita bakal persiapan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya, ketika kita punya di kantor kita misalnya ada satu acara, ada event yang penting yang akan dihadiri oleh orang-orang penting, ya maka kita akan mempersiapkannya berbulan-bulan sebelum hari tersebut datang. Maka bagaimana dengan bulan Ramadan? Ya, tamu yang sangat mulia, bulan yang penuh pahala, bulan pengampunan dosa, bulan di mana seseorang itu akan mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar dalam kondisi dia tidak diampuni dosanya. Orang itu adalah orang yang celaka, kata Nabi. Kenapa celaka? Karena sangat mudah untuk mendapatkan ampunan, sangat mudah untuk mendapatkan surga di bulan Ramadan. Sehingga sekali lagi hari yang spesial, bulan yang spesial membutuhkan persiapan yang spesial, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.